Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Torik dengan NIM G1910188, kelas reguler, jurusan Sains Komunikasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuatu tentang artikel opini. Nah, apa itu artikel opini? Artikel opini merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah populer. Artikel opini juga dapat diartikan sebagai tulisan yang berisi pendapat penulis mengenai data, peristiwa, fakta, dan kejauhan lainnya. Artikel opini juga dapat ditemukan di surat kabar atau majalah ya Adrian. Biasanya, artikel opini datang dari sebuah peristiwa atau isu yang masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Artikel opini juga tidak seperti karya ilmiah murni, namun dalam pembuatannya artikel opini tetap harus disadari oleh beberapa data dan fakta mengacu pada referensi terpercaya. Artikel opini bersifat subjektif, yang artinya artikel itu dibuat berdasarkan asumsi dari sebuah pihak atau pribadi, namun dalam pengambilan kesimpulan tetap menggunakan data dan fakta. Nah, di sini ada pengertian fakta dan opini. Satu, fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, dan berapa. Dua, opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini umumnya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Nah, artikel opini datang dari masalah aktual, yang artinya permasalahan tersebut memang ada dan selama ini masih menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, hal yang harus diperhatikan nih dalam menyusun artikel opini. 1. Artikel opini. Ada struktur isi artikel. Opini diawali dengan pernyataan pendapat dalam kurung tesis atau topik yang akan dikemukakan. Selanjutnya, bagian argumentasi tentang pendapat atau pandangan terhadap masalah yang dikemukakan. Hal yang terakhir adalah penyataan ulang pendapat dalam kurung relation, yaitu penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan. Nah, 2. Argumentasi. Bagian terpenting dalam artikel opini adalah argumentasi. Mengapa? Argumentasi harus kuat, artinya harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Argumentasi konstruktif dan memberikan solusi yang bersifat komprehensif akan diserap oleh pembaca. Nah, yang ketiga, penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel bersifat ilmiah populer, berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan melihat sasaran pembacanya. Nah, pada umumnya, teknik menyusun opini untuk artikel biasanya menggunakan pola deduktif atau induktif. Unsur kebahasaan artikel opini. Unsur kebahasaan yang terdapat dalam artikel dan buku ilmiah memiliki persamaan karena penyajian isinya berdasarkan fakta yang didukung oleh melalui opini, bukan imajinasi. Berikut adalah kebahasaan yang harus dicermati. 1. Adverbia. Nah, adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. Agar dapat meyakinkan pembaca, diperlukan ekspresi kepastian yang bisa dipertegas dengan keterangan atau adverbia frekuentatif. Contohnya, selalu, biasanya, sebagian besar, sering, kadang-kadang, dan jarang. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. Nah, konjungsi yang banyak dijumpai pada artikel adalah konjungsi yang digunakan untuk mendata argumentasi. Contohnya, pertama, kedua, dan seterusnya. Selain itu, konjungsi yang digunakan bertujuan untuk memperkuat argumentasi. Contohnya, padahal dan justru. Contoh konjungsi yang menyatakan hubungan sebab akibat seperti sejak, sebelumnya, dan sebagainya. Contoh konjungsi yang menyatakan harapan seperti supaya, dan sebagainya. Dalam membuat artikel opini, kita harus menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik dan benar. Dan di sini bersifat relatif. Gaya penulisan artikel opini yang kita pilih harus sesuai dengan pembaca target. 3. Kosakata. Kosakata adalah
pembendaharaan kata-kata supaya teks tersebut mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan menarik. Biasanya konteks teks yang menarik tersebut mencakup hal berikut: 1. Aktual, 2. Fenomenal, 3. Editorial, 4. Imajinasi, 5. Modalitas, 6. Nikulan dan tajuk rencana, teks opini, dan yang terakhir keterangan oposisi. Dalam penentuan tema, kita bisa melihat dari kejadian yang saat itu sedang happening. Beberapa contoh seperti pandangan yang tentang gaya bersosial, media generasi milenial, atau hal yang lainnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan artikel opini, pola struktur, dan kebahasan artikel opini yang baik dan benar. Nah, sampai di sini ya teman-teman penjelasan atau penyampaian tentang artikel opini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.